Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi turunan pertama fungsi trigonometri. Sebelumnya kita membahas definisinya dulu. Di sini sudah saya tulis jika fungsi f terdefinisi di x sama dengan a, maka kita memperoleh definisinya yaitu f aksen a sama dengan limit h mendekati 0 f a ditambah h dikurang f a per h, di mana f a ini persamaannya itu sendiri nanti ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja untuk menggunakan definisinya supaya lebih paham. Di sini ada 3 contoh yang sudah saya sediakan. Katanya, tentukan f aksen x dari setiap fungsi berikut dengan menggunakan definisi turunan pertama. Yang mana definisinya yang dimaksud tadi? Yaitu yang ini tadi. Nah, kita langsung bahas yang a, fx sama dengan 3 sin x. Nah, di sini fungsi fx 3 sin x, maka kalau kita turunkan f aksen x, kita masukkan definisinya yaitu yang ini. Nah, untuk memasukkannya pada persamaan awal x-nya ini kita ganti dengan x tambah h, yang lainnya tetap ya. Nah, contohnya seperti ini dia. Maka x-nya kita ubah jadi 3 sin x ditambah h dikurang, ini kan fx tadi persamaan awalnya, yaitu ini tinggal kita tulis saja baru per h. Oke. Nah, lihat ini 3 dengan 3 kita bisa keluarkan ya. Maka kita keluarkan 3-nya sehingga menjadi sin x ditambah h dikurang sin x per h. Oke. Nah, setelah itu 3 ini kita keluarkan dari limit, bisa ya. Oke, kita keluarkan jadi seperti ini. 3 limit h mendekati 0 dan limitnya menjadi sin x tambah h dikurang sin x per h. Perhatikan bentuk ini. Oke, sin x ditambah h dikurang sin x. Nah, kita misalkan x ditambah h ini yaitu sebuah alfa dan x-nya ini sebuah beta. Oke, berarti ini sama dengan sin alfa dikurang sin beta. Artinya ini adalah pengurangan sin. Nah, kalau pengurangan sin ini tadi ya. Nah, kalau pengurangan sin itu kan dia ada rumusnya ya. Nah, inilah 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa tambah beta, itu rumusnya ya. Nah, langsung kita tulis 2 cos setengah, alfanya yang mana? Yaitu yang ini. Berarti x ditambah h ditambah beta, betanya x, berarti ditambah x dikali dengan sin setengah alfa dikurang beta, x tambah h dikurang x per h. Paham ya sampai situ ya? Nah, kita selesaikan. Lalu turunkan 3 limit h mendekati 0, 2 cos setengah 2x ditambah h sin setengah, ini habis ya, x dikurang x jadinya tinggal h, sin setengah h per h. Nah, perhatikan ini sin setengah h per h. Oke, itu sama dengan limit fungsi trigonometri sebelumnya ya, bentuk umumnya yaitu ini sudah saya sediakan. Limit h mendekati 0 sin h per h sama dengan 1, sama bentuknya ya. Artinya kita tinggal ambil koefisiennya, berarti ini nanti menjadi yang ini. Kita teruskan. Maka 3 limit h mendekati 0 dari 2 cos setengah 2x ditambah h, kita pisah limitnya ya, jadi 2 limit h menuju 0 sin setengah h per h. Oke, baru kita cari limitnya langsung. 3 dikali 2 cos setengah 2x ditambah hanya kita ganti jadi 0 karena kita sudah mencari limitnya ya. Oke, baru dikali, nah ini hasil limitnya berarti koefisiennya itu sendiri setengah per 1. Oke, kita selesaikan. 3 dikali 2 cos, ini bisa menghabiskan ya, kan ini nolnya sudah habis, tinggal setengah dikali 2x, 2 nya bisa menghabiskan, ini jadi hasilnya setengah. Nah, setiap angka yang tidak terikat dengan cos kita buat ke depan aja, yaitu setengahnya kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali setengah dikali 2 cos x. Oke, nah ini 2 nya bisa menghabiskan, maka tinggallah 3 cos x, sehingga kita dapat f aksen dari 3 sin x itu adalah 3 cos x. Paham ya? Nah, sekarang
Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu ada sebuah fungsi 2x ditambah cos x. Maka turunan pertamanya adalah kita masukkan definisinya ya, nggak usah ditulis ulang bentuk umumnya, langsung saja. Ini kan ada x, berarti x nya tadi saya bilang kan kita ubah ya, diubah jadi x tambah h, sehingga 2 dikali x nya ganti x ditambah h ditambah cos x ditambah h dikurang ini fx persamaan awalnya, berarti yang ini 2x ditambah cos x per h. Oke, limit h mendekati 0 kita kali ke dalam, 2x ditambah 2h ditambah cos x ditambah h dikurang 2x dikurang cos x, artinya ini kita keluarkan ya, min dikali 2x min 2x, min dikali pos jadinya min cos x. Oke, lanjut, limit h mendekati 0 ini habis 2x dikurang 2x, ini kan pengurangan, jadi kita bisa langsung selesaikan ini ya, berarti ini habis, tinggal 2h ditambah cos x ditambah h dikurang cos x per h. Nah ini kan penjumlahan, artinya h ini penyebutnya punya si 2h dan juga punya ini, ya kan, sama itu dengan a ditambah b per h, ya kan. Jadi kalau dijabarkan a per h ditambah b per h, paham ya, sehingga bisa kita tulis seperti ini, yaitu limit h mendekati 0 2h per h ditambah cos x ditambah h dikurang cos x per h. Nah ini hanya saling menghabiskan, maka tinggal 2, sehingga limit h mendekati 0 2 ditambah cos x ditambah h dikurang cos x per h. Nah 2-nya ini kita keluarkan dari limit, bisa ya, karena dia sebuah konstanta, jadi bisa kita keluarkan. 2 ditambah limit h mendekati 0 tinggal cos x ditambah h dikurang cos x per h. Nah perhatikan ini, cos x ditambah h dikurang cos x sama tadi dengan nomor 1 ya, yang ini berarti dia pengurangan juga, ini pengurangan sin, nah yang ini pengurangan cos, berarti kita gunakan rumus pengurangan cos, yaitu cos alfa dikurang cos beta. Nah sama seperti tadi, ini kita misalkan alfa, yang ini kita misalkan dengan beta, sehingga dapatlah dia hasil rumusnya ini. Oke, nah langsung saja, 2 ditambah limit h mendekati 0 dikurang 2 sin, maksudnya min 2 sin setengah alfa tambah beta, x ditambah h ditambah x sin setengah alfa dikurang beta, x ditambah h dikurang x. Oke, 2 ditambah limit h menuju 0 min 2 sin setengah ini x tambah x 2x ditambah h. Nah ini kan habis. Oke, maka tinggal h, sama seperti tadi ketemu kita bentuk umum dari limit trigonometri ya. Nah kita pisahkan limitnya, kita bagi 2 menjadi 2 ditambah limit h mendekati 0 min 2 sin setengah 2x tambah h limit h mendekati 0, yang ini sin setengah h per h. Oke, lalu kita cari hasil limitnya ya, kita cari hasil limitnya, 2 ditambah min 2 sin setengah 2x ditambah 0, karena hanya sudah kita ganti dengan 0 ya kan, kali setengah per 1, koefisiennya diambil, maka dapat 2 ditambah min 2, ini menghabiskan, kan ini setengah dikali 2x, maka 2 nya saling menghabiskan, tinggal sin x dikali setengah, karena setengah dibagi 1 yaitu setengah, maka dapat 2 ditambah min 2 dikali setengah, setengahnya ini kita pindahkan ke depan. Oke, min 2 dikali setengah sin x sama dengan 2 ditambah 2-nya saling menghabiskan, maka tinggal min sin x atau sama dengan 2 dikurang sin x, sehingga kita dapat f aksen x-nya yaitu 2 dikurang sin x. Yang terakhir kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu ada sebuah persamaan cos kuadrat x, maka f aksennya kita langsung masukkan ke rumus ya. X-nya kita ganti jadi x tambah h, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 cos kuadrat x ditambah h dikurang cos kuadrat x per h. Inilah dia jadi bentuk umum dari definisinya tadi. Oke, limit h mendekati 0 ini
kuadratnya kita keluarkan sehingga menjadi cos X ditambah H dikuadratkan, sama aja ya. Oke, dikurang cos kuadrat X per H. Nah, lihat ini, cos X ditambah H itu juga bentuk umum dari trigonometri ya, pelajaran kelas 11, yaitu sifat dari penjumlahan dua sudut pada cos, di mana sifatnya itu jika dijabarkan yaitu menjadi cos X dikali cos H dikurang sin X sin H. Oke, maka langsung aja kita buat. Berarti cos X ditambah H itu sama dengan ini dikuadratkan, karena tadi dia awalnya pangkat 2 ya. Ini tetap dikurang cos kuadrat X per H. Nah, kita jabarkan. Kalau diperhatikan, ini dia itu sama dengan bentuk persamaan kuadrat ya kan? Dimana kita bisa jabarkan dengan cara biasa persamaan kuadrat. Berarti ini kita pangkatkan dulu menjadi cos kuadrat X cos kuadrat H, ya kan? Pangkatnya ini baru 2 dikali dengan ini dikali dengan ini, sehingga dapat min 2 cos X sin X cos H sin H, yang sama dia variabelnya kita dekatkan yaitu XX H. Oke, baru ini dikurang cos kuadrat X. Oh ya, ini juga dipangkatkan, belum ketinggalan, berarti ditambah negatif dipangkatkan dia menjadi positif. Ini sin kuadrat X dikali sin kuadrat H. Oke. Oke, ini salah, ini nggak ada duanya ya. Ini tidak ada duanya. Mana lagi? Oke, sebentar, sorry ya. Nah, kita lanjutkan. Sudah di mana tadi kita? Nah, langsung ke sini. Nah, lihat ini cos kuadrat X dengan cos kuadrat X sama ya. Maka kita bisa dekatkan mereka ya, sehingga menjadi ini. Atau kalau bingung kita misalkan dengan AX ditambah dengan ada sebuah AX BY lalu dikurang dengan AX, ya kan? Nah, ini kalau kita gabungkan jadi sifat distributif, AX-nya kan bisa kita keluarkan karena sama, yaitu sama dengan AX. Ini tinggal BY dikurang dengan 1. Nah, kalau kita kali ke dalam, kita kalikan distributif, AX dikali BY, AX BY, AX dikali min 1 dikurang AX, ya kan? Dia kembali ke bentuk asalnya. Nah, itu sama juga dengan ini. Maka dia menjadi ini cos kuadrat X dikali dengan cos kuadrat H dikurang 1. Kalau kita kalikan ke dalam kali distributif akan kembali ke bentuk awalnya, ya kan? Cos kuadrat X dikali cos kuadrat H itu sama dengan ini. Lalu cos kuadrat X dikali dengan min 1 menjadi min cos kuadrat X. Paham ya? Nah, ini kita tulis ulang. Kita tulis ulang ya. Nah, selalu limit H mendekati 0. Perhatikan ini. Cos kuadrat H dikurang 1 itu identitas trigonometri ya. Cos kuadrat alfa dikurang 1 itu sama dengan sin kuadrat alfa. Ya, sehingga dia min cos kuadrat X dikali sin kuadrat H. Minnya ini datang dari ini tadi. Itu sama dengan min sin kuadrat alfa. Minnya kita pindahkan ke depan. Oke, lalu dikurang 2. Kita ini limitnya kenapa ada 3 dari sini, perhatikan ya. Nah, ini kan dia ada 2 operasi, yaitu pengurangan dan penjumlahan, sehingga kita bisa bagi limitnya menjadi 3 limit. Pertama limit untuk ini, lalu yang ini, terakhir yang ini. Oke, sehingga dapat dia menjadi 3 limit dikurang sekarang ke sini. Limit H mendekati 0, 2 cos X sin X cos H sin H per H ditambah limit H mendekati 0 sin kuadrat X sin kuadrat H per H. Ini tadi duanya nggak ada ya, saya salah tulis. Oke. Nah, perhatikan ya, ini sin H yang ini ya, sin H per H
itu bentuk umum dari limit trigonometri tadi kan. Nah ini juga sin kuadrat H per sin H nanti kita bisa pecah. Sin kuadrat H itu kan sama dengan sin H dikali sin H, sehingga sin H yang satunya kita bisa buat ke sini jadi bentuk umum umum dari limit trigonometri tadi ya. Caranya gimana dia? Inilah dia hasilnya, yaitu limit H mendekati 0. Ini kita tulis ulang, min cos kuadrat X dikali sin kuadrat H per H dikurang dengan 2-nya ini kita keluarkan dari limit 2 limit H mendekati 0 cos X sin X cos H. Nah ini kita pisah limitnya, limit H mendekati 0 sin H per H. Oke, sehingga dapat dia bentuk umumnya kan. Yang terakhir ditambah sin kuadrat X limit H mendekati 0, sin kuadratnya kita keluarkan dari limit ya, supaya dapat dia pemecahan ini, supaya jelas pemecahannya, yaitu yang ini, limit H mendekati 0 sin H dikali sin H per H. Inilah dia bentuk umumnya gitu. Oke. Lalu kita cari hasil limitnya. Ini ya, lihat sin kuadrat H per H juga sama dengan ini, kita bisa pecah. Nanti dia dapat 1. Oke. Lalu sin H itu kan 0, sama seperti ini. Nah, langsung ini kita ini nanti saya jelaskan dari mana dapat nolnya ya. Nah, ini 2-nya tetap. Cos H itu kan ini ada H, berarti kita masukkan nilainya. Berarti hanya kita ganti dengan 0 cos 0. Cos 0 kan 1, maka dapatlah dia cos X sin X. Ini sin H per H sama dengan 1. Nah, yang ini perhatikan. Sin H per H itu kan 1. Oke. Sin H-nya ini kita ganti, hanya kita ganti dengan 0. Berarti sin 0 sama dengan 0. Sehingga ini semuanya menjadi 0 hasilnya ya. Sama juga dengan ini tadi. Kalau sin H kuadratnya per H kita jabarkan menjadi seperti ini bentuknya. Sehingga dia dapat 0. Paham ya? Nah, lalu tinggal kita tulis sisanya. Berarti sisanya min 2 cos X sin X. Inilah dia hasil turunannya, sehingga f aksen X ya sama dengan min 2 cos X sin X. Paham ya?